Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang bahagia pada hari Minggu ini, pada pagi hari ini. Karena apa? Karena kita mau berdiri dalam hadiratnya di hadapan Allah. Kita tahu kita akan mendengarkan suara Allah yang membawa langkah kita makin jelas dan makin jelas di dalam kehidupan bersama dengan Dia. Saya mengajak kita untuk berdoa, karena hari ini saya ingin bagikan pada saudara, hidup saudara tidak akan sama lagi sama seperti yang kemarin. Sama seperti minggu lalu, sama seperti bulan lalu, tahun lalu, dan tahun-tahun sebelumnya. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu. Hari ini kami duduk di dalam hadirat-Mu, bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus, untuk mendapatkan firman, yaitu firman yang ada pada mulanya, firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Engkau sendiri, firman yang menjadi manusia, yang bisa diwujudkan, yang bisa diaplikasikan melalui hidup kami dan di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman itu, firman yang pada mulanya itu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, bahwa pemahaman daripada pewahyuan tentang kuasa ataupun dibaptis Roh Kudus itu hanya bisa tersingkap melalui demonstrasi ataupun manifestasi melalui hidup saudara. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 1 Korintus pasal yang kedua, untuk kita bisa melihat apa yang prinsip apa yang Paulus sampaikan kepada kita. Tapi terlebih dahulu, saya ulangi terlebih dahulu, mari kita buka lebih dahulu adalah Kisah Para Rasul pertama. Kisah Para Rasul yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bukan yang diajarkan dan yang dikerjakan Yesus. Dikatakan adalah, penulis ini adalah Lukas menulis yang mengatakan kepada Theophilus dalam buku yang pertama, tulisan yang pertama, dia menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi manifestasinya lebih dulu, demonstrasinya lebih dulu, baru. Itu didasarkan dari prinsip mana? Dari prinsip kebenaran ini. Sehingga orang yang membacanya, Theophilus yang membacanya, bisa tersingkap, terbuka. Saya ajak kita untuk bisa melihat lagi. Sekarang dari 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itu kondisi manusianya Paulus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, atau kata-kata hikmat manusia di sini maksudnya, tetapi dengan keyakinan. Oh, di sini bukan keyakinan. Keyakinan akan kekuatan roh. Kalau kau lihat di New King James Version, saya mengajak kita untuk bisa melihat juga dalam Amplified Classic Bible. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, itu ayat yang ke-4. Dikatakan di sini, and my speech, New King James Version, and my preaching, jadi kata-kataku, dan my preaching, khotbahku, were not with persuasive, jadi dengan kata-kata yang membujuk, word of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kata-kata. Saudara masih ingat minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, orang-orang yang Yahudi berasal dari Partia Media, dari 14 kira-kira 14-15 daerah, bangsa-bangsa yang berbeda-beda,
Mereka datang dan mereka mendengarkan. Saya ulangi, mereka mendengarkan satu demonstrasi yang dikatakan oleh 120 orang, khususnya adalah para rasul, khususnya para rasul pada waktu itu. Itu menceritakan tentang perbuatan Allah. Saudara bisa pahami apa yang saya sampaikan minggu lalu. Sehingga mereka terkagum, mereka diyakinkan, mereka berubah. Mereka tahu mereka membutuhkan apa perbuatan Allah karena mereka tidak hadir sebagai saksi. Pada waktu itu mereka berada di negeri mereka. Orang-orang Yahudi berada di negeri mereka. Mereka baru tahu bahwa itu telah terjadi. Allah lakukan itu justru di tanah Yudea. Jadi mereka diyakinkan oleh kekuatan daripada roh, demonstrasi daripada kuasa roh yang ditampilkan, yang diekspresikan oleh 120 orang tersebut. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan, and my language and my message were not set forth in persuasive, enticing, and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power. Dikatakan adalah a proof, jadi betul-betul terbukti by the Spirit and power of God operating on me, kata Paulus, and steering in my mind, in the minds of my hearers. Mengendalikan. Mereka mendengar. The most holy emotion and thus persuading them. Yang membujuk mereka, yang menarik mereka. Dikatakan bahasaku dan pesanku atau khotbahku tidak disetting, diatur-atur untuk membujuk dengan kata-kata memikat, dengan kata-kata yang indah daripada hikmat manusia. Tetapi ini dengan demonstrasi daripada kuasa Allah dan kuasa Allah. Demonstrasi dengan demonstrasi daripada roh dan kuasa daripada roh itu, yaitu demonstrasi itu membuktikan yang telah terbukti. Dikatakan adalah itu yang beroperasi di dalam diriku. Jadi telah terbukti beroperasi dalam dirinya Paulus dan sekarang mengendalikan sir dalam pikiran. Nah, lihat 120 orang itu. Dia berceritakan perbuatan Tuhan dan ternyata akhirnya Petrus melanjutkan khotbahnya, lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Karena mereka telah mendengarkan perbuatan besar Allah. Lalu mereka searing in the minds of the hearers the most holy emotion. Jadi emosi yang murni, dimurnikan. And thus persuading them, yang membujuk mereka, yang menarik mereka masuk kepada pertobatan. Saya ingin lanjutkan sekarang, saudara. Sekarang sudah clear buat saudara. Bahwa demonstrasi daripada kekuatan daripada roh Allah itu sangat penting. Dikatakan adalah ayat yang kelima, 1 Korintus 2 ayatnya. Dikatakan kenapa perlu dilakukan demonstrasi. Perkataan kita lalu kita tunjukkan. Bukan hanya mengajarkan tentang kuasa ataupun hidup dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak cukup. Tapi saudara harus demonstrasikan supaya pewahyuan itu tersingkap. Karena kalau pewahyuan itu tersingkap, pengertian mereka tersingkap, ini yang akan terjadi ayat 5. Supaya iman kamu, wow, ini luar biasa. Jangan bergantung pada hikmat manusia. Wow, ini luar biasa. Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. That your faith, katanya dalam New King James Version, should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Sehingga imanmu itu tidak bergantung, tidak ada muncul karena hikmat manusia, tapi oleh karena kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Apa yang disebut dengan hikmat manusia? Mari kita lihat.
Amplified Classic Bible. So that your faith not rest. Mendapatkan ketenangan. In the wisdom of man. Yaitu yang disebut dengan human philosophy. Filosofi manusia. But in the power of God. Sehingga imanmu tidak mendapatkan perhentian. Kelegaan. Ketenangan. Karena hikmat manusia yang hanya memberitahu filosofi kemanusiaan. Tetapi imanmu mendapatkan kelegaan, ketenangan, keyakinan, kepastian karena dia tinggal. Dia muncul karena kuasa daripada Allah. Haleluya saudara. Clear buat saudara. Mari kita lihat beberapa contoh lagi. Supaya saudara bisa memahami bahwa pewahyuan tentang kuasa baptisan Roh Kudus itu sangat penting sekali. Mari kita lihat. Minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana 120 orang mendemonstrasikan kuasa Allah. Mereka memasuki area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah dan bukan area jangkauan hidup mereka. Mari kita lihat sekarang Kisah Para Rasul 3. Di sini satu cerita, Petrus dan Yohanes menuju ke Bait Allah. Ya, ke Bait Allah. Di sana ada orang menyembah, di sana ada orang mulai mengabdi kepada Allah di Bait Allah. Kita baca dari ayat 1, pada suatu kali Kisah Rasul 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ini adalah tempel. Ini bukan sinagoge. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang ini melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara bisa lihat di sini. Orang ini berada di tempat yang strategis sekali. Strategis untuk melanjutkan kehidupannya yang lumpuh. Untuk dia melanjutkan kehidupannya, untuk dia bisa menerima belas kasihan daripada orang lain. Ada banyak orang, dia tetap hidup dalam kenyamanan seperti ini. Dia berharap akan belas kasih orangnya. Dia tinggal di daerah yang strategis. Dia hidup di daerah yang strategis. Dia tahu bahwa itu adalah strategis untuk kehidupannya. Ini adalah orang-orang yang dia tahu orang yang mau menuju Bait Allah adalah orang yang telah dilimpahi hatinya kemurahan oleh Allah. Karena mereka ingin mengabdi kepada Allah. Itu sebabnya dia berada di pintu Gerbang Indah. Adalah salah satu pintu untuk orang datang ataupun orang keluar dari Bait Allah. Setelah mereka berjumpa dengan Allah mereka. Setelah mereka mendapatkan kepuasan keagamaan mereka ataupun keagamaan mereka melalui emosi mereka. Setelah mereka tahu mudah untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang seperti ini. Kita melihat ada banyak orang berdiri di tempat pertemuan-pertemuan ibadat. Pengemis di sana karena mereka tahu orang ini telah dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang beribadah ini dijamah oleh Tuhan dan dengan mudah dia bisa memperoleh belas kasihan dari orang-orang tersebut. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa apa yang dialami oleh Yesus, disebut dia dibaptis oleh Roh Kudus, itu menjadi kunci karena dia berjalan bersama dengan Tuhan 33,5 tahun. Dia berhasil didudukan oleh Roh Kudus di sorga oleh karena Yesus dipenuhi, dikendalikan, dipimpin, atau yang disebut dengan dia telah dibaptis. Dia hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan 120 orang ini juga mengalami hal yang sama. Sehingga ada satu demonstrasi dalam kehidupannya yang menyingkapkan pewahyuan kuasa daripada Roh Kudus. Yaitu
kuasa daripada hidup dibaptis Roh Kudus itu. Itu tersingkap melalui hidup mereka. Mereka menjadi jelas, mereka menjadi nyata. Apa yang menyebabkan Yesus bisa naik ke surga? Apa yang menyebabkan Yesus bisa bangkit dari kematian? Nah sekarang, hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara. Petrus setelah selesai berkhotbah, setelah 53 hari kemudian, setelah dari keundurannya dia 53 hari, dia sekarang menjadi Petrus yang berbeda. Lihat apa yang dikatakan di sini. Petrus menuju ke bait Allah. Dikatakan Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Dia terhenti ke bait Allah. Saudara bisa bayangkan orang-orang seperti ini. Dengarkan saya. Berapa lama Yesus berurusan dengan orang lumpuh ini? Dikatakan dia adalah orang lumpuh sejak lahirnya. Berapa lama? Bukankah seharusnya ketika engkau hendak berurusan dengan Allah, engkau, saya ulangi, engkau tidak perlu untuk berurusan dengan hal-hal yang lain. Yesus mengatakan demikian di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Yohanes pasal yang ke-12. Saudara bisa pahami ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12. Ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal sekali, meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, semua orang protes. Dikatakan oleh Yesus demikian. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku, Maria maju, mendekati Yesus dan menyeka kaki Yesus bukan dengan air. Sama seperti yang dilakukan Yesus di Yohanes 13. Tapi Maria lebih dulu melakukannya. Dia menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu dan melapnya dengan rambutnya. Kalau Yesus, dia menyeka kaki murid-murid dengan handuk atau sorban atau serbet. Ayat 7 dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin, termasuk si lumpuh yang ada di pintu gerbang indah bait Allah, yang ditemui kemudian oleh Petrus dan Yohanes itu. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus berbicara tentang momen. Kesempatan kadang-kadang bersama dengan Allah. Itu adalah kesempatan yang tidak akan selalu tersedia selalu. Tapi kemudian di sini dikatakan, orang miskin selalu ada padanya. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal 3. Ya. Lihat ayat yang keduanya. 2b. Tiap-tiap hari. Selalu tersedia. Orang miskin, orang lumpuh ini selalu tersedia. Pengemis selalu tersedia. Orang ini diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, tentu oleh keluarga atau kerabatnya. Yang bernama Gerbang Indah. Itu adalah tempat yang strategis. Saudara bisa lihat, Petrus dan Yohanes ingin masuk ke dalam bait Allah. Ingin beribadah. Ingin menjumpai Allah. Itu adalah momen yang tepat. Alkitab berkata adalah momen yang tepat. Mengapa? Ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Di sini waktu di stop lagi. Waktu oleh Tuhan di stop lagi. Mengapa? Karena ada jauh lebih penting daripada Petrus dan Yohanes untuk datang ke hadapan Tuhan, beribadah sebagaimana waktunya, meskipun adalah waktu yang tepat. Tapi ada saatnya dia harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Karena ini adalah masanya, di mana masa yang disebut dengan zaman demonstrasi daripada kuasa Allah. Itu jauh lebih penting. Karena itu adalah, Paulus katakan adalah pengharapan Tuhan. Pengharapan Allah terhadap mereka yang terpanggil. Efesus pasal yang pertama. Jadi kita lihat di sini di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Saudara temukan Petrus keluar dari loteng upper room,
ruang atas Yerusalem. Lalu dia berjalan menuju bait Allah, di mana di luar ada terbaring orang lumpuh sejak dari rahim ibunya, sejak kecilnya. Setiap hari orang ini selalu menatap orang-orang yang lalu lalang di sana untuk berharapkan belas kasihan. Tentu orang ini mendapatkan kesempatan dan peluang yang lebih baik. Karena dia ada di tempat yang strategis. Dia berharap orang-orang tersebut menjatuhkan koin, uang sedikit ke dalam, karena dia lumpuh, ke dalam cangkir kalengnya dia. Orang menaruhnya di sana. Berharap ada simpati daripada orang-orang lain. Berharap kemurahan daripada orang lain. Dia berharap hati saudara yang juga lalu lalang di sekitar itu berharap seperti itu. Saudara bisa lihat berapa banyak orang di sekeliling saudara, di kota saudara, di tempat-tempat saudara orang-orang seperti ini. Saudara mungkin berpikir bahwa uanglah yang akan menyelesaikan, bahwa hartalah yang akan menyelesaikan persoalan orang ini. Persoalan orang ini adalah kenapa dia ada di tempat itu. Itu yang harus saudara jawab. Petrus melewati orang tersebut. Petrus dan Yohanes. Dan segera mendekati orang lumpuh tersebut. Dia dekati orang lumpuh itu. Dan berkata, Petrus kemudian berkata, dia bilang begini di ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Petrus berkata, dia bilang begini, emas dan perak tidak kupunya, tetapi aku punya sesuatu yang uang tidak bisa membelinya. Aku punya sesuatu yang uang tidak bisa membelinya. Dia bilang, aku baru saja turun dari kamar loteng atas. Tidak terlalu lama. Dia bilang, aku telah ditenggelamkan. Aku baru dibaptis. Aku mendapatkan Roh Kudus tanpa batasan. Itu yang uang tidak bisa membelinya. Itu sebabnya dikatakan kepada orang ini. Dikatakan, berikan tanganmu kepadaku. Lihat ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang. Petrus seolah-olah berkata, berikan kedua tanganmu. Lalu diambil kedua tangan orang tersebut. Didirikannya. Dan dia akhirnya bisa berdiri di atas kakinya. Orang lumpuh tersebut akhirnya dapat berdiri. Berjingkrak-jingkrak. Mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Lihat. Ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka. Mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat. Serta memuji-muji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Seluruh orang. Di mana? Orang di dalam bait suci itu. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dia menghentikan waktu untuk beribadah. Kemudian kenapa? Karena perbuatan si lumpuh yang bisa berjingkrak-jingkrak. Yang dikenal oleh orang-orang yang telah beribadah di dalam itu. Itu menghentikan ibadah yang sedang berlangsung di sana. Saudara berpikir selalu demikian. Manusia, mau dia pengikut Tuhan, mau dia orang Kristen yang baik, mau dia adalah orang Kristen sejati, memiliki kecenderungan kalau ibadah kepada Tuhan itu teratur, rapi, duduk yang manis. Betapa, saya ulangi sekali lagi, betapa herannya Allah melihat kehidupan kalian yang nyaman dengan keadaan seperti itu. Suatu hari ketika saya berada di sebuah gereja, setelah kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami mengalami baptisan Roh Kudus. Kami mendemonstrasikan hal-hal yang mustahil, yang bukan jangkauan area kami. Pada waktu saya masih mahasiswa.
Pada waktu itu saya berada di sebuah gereja Lutheran, beribadah. Dan ketika seorang selesai berkhotbah atau mengatakan, memberikan statement, lalu kami bertepuk tangan, maka semua ratusan orang, mungkin kira-kira 300-400 orang yang beribadah di tempat itu, semua menatap kami, terheran, karena mereka tidak pernah bertepuk tangan. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Tapi bagaimana dengan masa seperti sekarang ini? Kalau saudara ada di dalam sebuah gereja, ada dalam sebuah tempat ibadah, dan saudara sendiri yang tidak bertepuk tangan, maka semua orang yang hadir di ruangan itu akan selalu melihat saudara, manusia ini manusia yang aneh. Lihat, manusia cenderung lebih awal pada waktu pada waktu engkau kenal Tuhan. Pada waktu awal itu, engkau cenderung untuk membawa sifat kemanusiaanmu yang natural itu. Adalah senang kepada sesuatu yang rapi, yang teratur. Ingat saudaraku, Petrus dan bersama dengan para rasul yang lain, 11 rasul yang lain, itu menjungkir balikan keadaan yang tenang di Yerusalem. Paulus menjungkir balikan keadaan yang sudah tenang di Efesus, di kota-kota lain. Siapa saja menjungkir balikan. Jangan terbiasa dengan keadaan yang tenang yang telah dibangun. Ingat, demonstrasi kuasa Allah, yaitu baptisan Roh Kudus itu, artinya engkau memiliki Roh Kudus yang bukan rapi, yang bukan diatur dengan rapi, tapi engkau memiliki Roh Kudus tanpa batas, tanpa ukuran. Lihat apa yang terjadi. Orang lumpuh sejak dari dalam rahim ibunya. Berjingkrak-jingkrak di dalam bait Allah, menghentikan ibadah yang sedang berlangsung di sana. Saudara harus lihat, kau terpanggil untuk mengguncangkan, menjungkir balikan keadaan yang penuh dengan tipuan iblis. Tenang, rapi, penuh liturgi. Suatu hari, saya pernah lakukan demikian. Saya tampil langsung, belum ada pujian. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sama seperti ini. Orang selalu mengatakan, terima kasih Papa untuk inputnya. Ini bukan ibadah buat banyak orang. Karena apa? Karena itu sifatmu. Sifat manusiamu masih menonjol. Saya mau tanya pada saudara. Sejak engkau lahir baru, sudah berapa kali engkau beribadah kepada Tuhan di gerejamu? Kau akan berkata tak terhitung. Mungkin ada yang berkata, aku lahir baru tahun 80-an. Aku lahir baru tahun 90. Aku lahir baru. Sudah lama. Aku lahir baru tahun 2000 sekian. Sudah lama, 20 tahun lebih. Mungkin kau berkata demikian. Dan kau merasa segala sesuatu nggak ada yang perlu dijungkir balikan, diubah lagi. Kau senang pada keteraturan. Kau senang kepada sesuatu yang kelihatannya rapi. Ingat, saya katakan sekali lagi kepada saudara, ingat. Tugasmu adalah bukan merubah tatanan ibadah. Tetapi ingat, tugasmu adalah menjungkir balikan keadaan yang penuh dengan tipuan. Amin. Ini penting. Semua orang menatap kepada si lumpuh tersebut. Ingat, Allah adalah Allah yang punya tujuan. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Mari saya ajak engkau melihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8.
Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan diri, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bukankah si lumpuh ini, sejak dari dalam rahim ibunya, dia dibelenggu oleh iblis. Meskipun dia ada di tempat strategis. Tapi pada suatu hari, pengharapan dia itu tidak pernah mengecewakan dia. Bayangkan, mungkin usia orang ini mungkin saja lebih tua daripada Petrus. Mungkin saja, maaf saya, mungkin saja lebih tua daripada Yohanes. Karena Yohanes termasuknya masih muda. Mungkin saja seperti itu. Dia menantikan belas kasihan orang. Dan dia mendapatkan belas kasihan orang. Dia mungkin berpikir segala sesuatunya itu adalah sudah berjalan seperti itu. Dan dia merasa bahwa itu sudah takdir hidupnya. Dengarkan saya. Allah punya tujuan. Ketika dia menyembuhkan orang yang sudah dikenal begitu banyak oleh orang yang selalu beribadat di bait Allah ini. Allah punya tujuan adalah untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Bahwa dia datang ke dunia ini untuk mengalahkan dan menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika dia mengalami kesembuhan sebagai bukti daripada pekerjaan iblis dihancurkan. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 10 ayat 38. Ketika anak Allah memanifestasikan dirinya, dia menghancurkan segala pekerjaan iblis. Ayat 38, yaitu Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara tahu? Iblis menipu, membelenggu orang ini. Oke? Saudara bisa pahami itu? Tetapi bukan itu saja. Bait Allah juga. Itu adalah tipuan iblis. Saya ulangi sekali lagi, bait Allah adalah tipuan iblis. Ketika Allah menggenapkan 1 Yohanes 3 ayat 8 melalui Petrus dan Yohanes, menghancurkan pekerjaan iblis. Melalui apa? Melalui Yesus dari orang Nazaret. Apa artinya? Aku memiliki Yesus orang Nazaret. Aku memiliki kuasa yang bekerja. Kata Petrus, di dalam diri Yesus orang Nazaret yang dahulu, yang sekarang duduk di surga. Menurut Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus menyembuhkan semua orang yang dibelenggu oleh kuasa roh jahat, kekuatan roh jahat, sakit penyakit. Dan sekarang itu ada pada diri Petrus dan Yohanes. Ketika dia melenyapkan, mengakhiri, menghancurkan pekerjaan iblis pada diri orang tersebut. Luar biasa. Ternyata iblis juga manifestasi di bait Allah. Wow, iblis manifestasi di bait Allah. Iblis yang selama ini duduk tenang, sejuk sekali di bait Allah. Bukan hanya ada pada si lumpuh ini saja. Mulai kepanasan di sana. Karena orang ini menghentikan ibadah. Amin. Petrus punya kesempatan. Lalu saudara bisa lihat di sini. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dan berjalan. Melihat dia si lumpuh tadi. Berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia. Tentu mereka mengenal dia. Orang-orang yang rajin ke bait Allah ini mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di pintu gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya.
Karena orang ini tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi nggak lagi di dalam gedung utama beribadah. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, oh Petrus yang berkhotbah." Mulai termanifestasi semuanya. Semuanya iblis yang ada di dalam bait Allah mulai memanifestasikan dirinya. Ketika Petrus mulai berkhotbah. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Wow, ini luar biasa sekali. Lihat area yang selama ini, area yang ditakuti, yang tidak bisa dijangkau oleh Petrus. Dia sekarang berdiri. Bukan hanya di Kisah Rasul 2 dia berdiri. Di depan banyak orang dengan keberanian. Sekarang dia berdiri di tempat yang paling mengerikan sekali. Iblis masih hadir di sana. Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, bukan karena kesalehan kami. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus yang benar serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Dikatakan apa? Demikianlah ia. Dikatakan, and kill the Prince of Life. Jesus dikatakan adalah Prince of Life. Dia adalah pangeran kehidupan. Dia yang mewarisi kehidupannya dari Allah. Kehidupannya Allah. Dikatakan, ya pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan dia katakan prosesnya. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Di depan kamu semua. Lihat ayat 16-nya. Dalam New King James Version dikatakan. And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and now, yes, the faith which comes through him. Maksudnya himnya Jesus has given him this perfect soundness in the presence of you all. Petrus dan Yohanes menjadi distributor dari iman yang datang dari Yesus, karena Yesus adalah iman itu sendiri. Yesus itu disalurkan iman itu kepada orang ini. Orang ini sembuh. Itu yang dijelaskan Petrus. Wow. Petrus bilang di ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, rest, dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dia bilang begini, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Siapa yang bertugas sekarang memulihkan? Roh Kudus melalui hidup kami. Dipulihkan semua, termasuk tempat ibadah ini. Yang teratur rapi, yang nikmat seperti ini. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Pasal 4. Kekacauan muncul gara-gara Roh Kudus. Kekacauan muncul gara-gara demonstrasi kuasa Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara, kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Karena mereka ada di gedung utama. Orang-orang ini sangat marah. Marah adalah manifestasi daripada si jahat. Mulai bermunculan. Kemarahan itu muncul. Karena mereka mengajar orang banyak. Itu jatah kami. Kata mereka. Memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Mereka masuk, mereka menampilkan demonstrasi daripada kuasa, daripada Roh Kudus. Apa yang terjadi? Petrus Yohanes di dalam penjara. Tetapi di antara orang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dengan kata lain, bait Allah sepi. Keesokan harinya mereka dipanggil. Karena 5.000 orang sudah membelot. Ini seolah bukan membelot bergabung dengan partainya Petrus dan Yohanes, partainya Yesus, bukan. Mereka sudah tidak lagi menyukai khotbah, pengajaran daripada para imam, para pengajar. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas, Kayafas ini yang hadir, yang termasuk mengambil keputusan kunci untuk membunuh Yesus. Dan Alexander dan semua orang yang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak seperti itu? Maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya penuh dia dikendalikan oleh Roh. Bukan hanya dikendalikan, dia dipimpin oleh Roh. Dengan kata lain, dia benar-benar dibaptis, setelah dibaptis dalam kuasa Roh. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tuannya, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan. Nah lihat, ini kebaikannya Allah. Kepada seorang sakit yang harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini sembuh. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Langsung mungkin salah satu imamnya, oh aku kenal kamu. Kamu tuh rupanya pengikutnya yang waktu itu sempat kabur ya. Bertemu di pelataran ruangan atas depan mahkamah agama ya. Kamu katanya menyangkal. Kamu menangis. Mari saudara bisa lihat apa yang mereka lihat. Sama seperti Firaun melihat Yusuf. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar dan heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bahasa Inggrisnya dikatakan adalah apa? Bukan orang-orang yang terpelajar. Mereka dikatakan adalah mereka berdua, Petrus dan Yohanes ini, adalah orang-orang yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan mereka terheran sebenarnya. Mereka kagum. Itulah demonstrasi kuasa Allah. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatanya. Petrus dan Yohanes, dengarkan saya. Petrus dan Yohanes tidak tahu ada 5.000 orang kemarin yang sudah bertobat. Tidak lagi mau beribadah di bait Allah. Para pemimpin melihat, orang macam apa ini? Bikin penghasilan kita, bikin popularitas kita merosot. Lalu mereka berkata, ayat 16, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Setuju saudara dengan 1 Korintus 2 ayat yang kelima? Itu ada demonstrasi kuasa Allah. Langsung Hanas dan Kayafas berkata, kita tutup saja. Lebih bagus bait suci ini, bait Allah ini, supaya menghasilkan keuntungan. Besok kita rubah menjadi kafe. Besok kita rubah menjadi kuliner. Itu lebih mendatangkan banyak orang.
Nah, dari situ nanti kita akan mulai berkhotbah mereka supaya mereka kembali beribadah. Karena apa? Petrus dan Yohanes yang sempat dipenjara dan hari itu 5.000 orang. Demonstrasi kuasa Allah. Amin. Saya katakan, mereka lihat manifestasi iblis. Ayat 17, tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Karena mereka menganggap, mereka telah menemukan keberaniannya Petrus. Mereka menganggap dengan cara seperti itu. Dengan ancaman seperti itu. Karena mereka telah membunuh Yesus. Dan mereka mengatakan, mau nggak kamu menjadi Yesus yang kedua yang kami lakukan seperti itu? Kami punya hak, kami punya wewenang. Kami dekat dengan Pontius Pilatus. Kami bisa mengatakan kamu itu pengkhianat. Kami bisa mendustai, memberikan keterangan hoax supaya engkau dipenjara dan engkau dibunuh. Tapi Petrus ayat 19 dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Ayo, karena kalian imam, kalian berasal dari sekolah teologi. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kau akan diperhadapkan kepada kenyataan seperti itu. Kau akan mendemonstrasikan kuasa Allah, membawa orang bukan dengan kata-kata hikmat, kata-kata bujukan, kata-kata yang mengagumkan, yang merupakan filosofi manusia. Tidak. Itu yang dikatakan Paulus kepada Korintus. Tapi engkau akan datang dengan kata-kata Allah. Demonstrasi penuh dengan kuasa Allah. Dikatakan apa? Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Arti kata, kami sudah ditetapkan menjadi saksi. Dan itu sudah terbukti dan sudah sah. Dan kami gak pernah mau pensiun sebagai saksi. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Kenapa mereka dilepaskan? Karena iblis dihancurkan pekerjaannya di bait Allah. Sebab yang membacking kekuatan bait Allah yang selama ini adalah iblis sudah meninggalkan bait Allah. Karena kuasa Allah datang. Karena Allah mulai memerintah pada kehidupan. Apa buktinya? 5.000 orang. Mari kita baca lebih dulu. Matius 12. Matius 12. Wah. Matius 12 ayat 28. Kata Yesus, tetapi jika aku mengusir setan, termasuk di bait Allah yang digunakan oleh Petrus dan Yohanes, dengan kuasa Roh Allah, itu yang sekarang menenggelamkan Petrus dan Yohanes, maka sesungguhnya kerajaan Allah, pemerintahan Allah sudah datang. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul 4 ini. Iblis sudah meninggalkan. Jadi mereka semakin keras mengancam rasul-rasul, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut. Saya suka sekali ayat ini. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demonstrasi kuasa Allah. Dengarkan saya, saudara. Perhatikan ini. Demonstrasi kuasa Allah. Itu juga akan menteror markas besarnya musuh di dalam kehidupan.
Setelah 5.000 orang berubah menjadi pengikut Kristus, dimanapun mereka berada, jenderal-jenderal mereka berada, mereka memiliki kehidupan situ. Itu pun terteror. Sehingga ketakutan yang terjadi para imam ini, termasuk Hanas dan Kayafas, famili-familinya. Ini adalah teror dari Allah. Karena takut orang banyak yang memuliakan. Sebab, luar biasa ini. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Dia lebih tua dari Yohanes. Wow. Wah, kenapa orang sudah lebih dari 40 tahun disegani? Karena dia bisa berbicara kepada orang lain. Dia bisa meyakinkan orang lain. Dia tentu dia memiliki kekuatan untuk dia bisa mempengaruhi orang lain. Amin, saudara. Petrus dan Yohanes, kita bersyukur. Meskipun kita sudah sewa kamar loteng atas, lebih dari 10 hari, sudah 1 bulan. Tapi kita sempat dipenjara 1 malam, kita bersyukur. Kita kemalaman di tengah jalan. Kita punya tempat tinggal. Mereka dipenjara, mereka dikasih makan, mereka dipelihara dengan baik. Karena apa? Karena Allah menteror bait Allah. Allah menteror sistem tatanan bait Allah. Allah bisa menunjukkan kuasa dan demonstrasi daripada kuasa Allah. Bisa menunjukkan di mana iblis bersembunyi. Di mana setan bersembunyi. Amin. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan. Allah punya tujuan mengapa dia buat Roh Kudus ketika engkau lahir baru. Jangan berhenti sampai engkau hanya hidup oleh roh. Amin. Hidup oleh roh. Saya bagikan sekarang tentang hidup oleh roh. Lihat saudara. Hanya 1 mujizat saja. Saya katakan 1 mujizat saja. Merobek bait Allah. Menjungkir balikan. Sehingga firman Allah tidak hanya terkurung di bait Allah. Tapi menyebar ke jalan-jalan. Saudara berpikir 5.000 orang itu ada dalam bait Allah? Tidak. Di Serambi Salomo di sebelahnya. Karena gak bisa menampung di 5.000 orang bait Allah. Dan bahkan engkau membaca dari mulai ayat 12-nya pasal 3 sampai pasal 4 ayat yang pertama tadi kita baca. Makanya jangan buang waktu-waktumu. Sebab Allah membuka peluang dan kesempatan bagi mereka. Karena dia punya pengharapan kepada mereka. Kepada kalian. Jangan buang. Jangan biarkan firman yang ada pada hidup saudara terkurung. Saya sedang berbicara kepada orang yang telah membangun dirinya. Siap bagi Allah. Petrus itu seorang nelayan. Tidak memiliki latar belakang sekolah teologi. Tapi dia memiliki pengalaman. Pengalaman apa? Baptisan Roh Kudus. Dia berdiri beberapa kali di depan banyak orang di seluruh kota. Bahkan dia membuat seluruh kota berubah. Seluruh kota percaya. Saudara, kalau engkau bisa melihat melalui mikroskop, melalui lensa, melalui teropong yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat pergerakan roh. Pada saat Petrus di bait Allah, pada saat Petrus turun dari loteng atas, ketika dia berkhotbah di depan orang-orang yang berasal dari Partia, Mesir pada saat hari Pentakosta. Lalu sekarang dia berdiri berkhotbah di Serambi Salomo. Pada saat Petrus berkhotbah itu, maka atmosfer si jahat mulai meninggalkan kota itu. Sudah berabad-abad lamanya kekuatan si jahat memegang itu. Dan mulailah runtuh, dan runtuh. Lihat saudaraku. Allah tidak melihat masa lampau engkau.
Kalau engkau tahu kondisi Petrus dan Yohanes dahulu, lihat di Taman Getsemani, dia bersama pada saat yang kritis, bersama dengan Yesus. Apa yang dia lakukan oleh mereka, Petrus dan Yohanes? Tidur. Tidak berjaga-jaga. Seperti instruksi Yesus. Di Golgota. Di mana mereka berdua ini? Kabur. Yohanes pergi mencari Maria. Karena mereka semuanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Mengapa? Saya ulangi, mengapa mereka bertindak seperti itu? Tapi sekarang mereka berbeda. Mereka mengubah bukan hanya sebuah tatanan bait Allah. Mereka bukan hanya mengubah 3.000 orang dari bangsa-bangsa. Tapi mereka mengubah sebuah kota yang penuh dengan bencana, yang menentang Allah. Sekarang mereka berdua. Apa sebabnya dulu mereka 53 hari yang lalu, mereka itu tidak menarik kehidupan mereka dalam mengikut Tuhan. Tapi apa yang menyebabkan mereka dulu mudah tidur ketika berdoa? Apa yang menyebabkan mereka mudah egois menyelamatkan diri sendiri? Pengecut seperti itu. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dengarkan saya. Karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berlangsung di dalam hidupnya Yesus, dan kekuatan apa yang mendasari, yang menyebabkan Yesus bertingkah laku, bertindak seperti itu. Mereka belum mengerti, mereka belum tahu. Boleh saya sampaikan pada saudaraku, mereka dekat dengan kebinasaan sebenarnya. Meskipun mereka mengikut Yesus. Alkitab boleh mengatakan, Matius boleh mengatakan, bahwa mereka rasul. Toh satu rasul juga ada di neraka. Namanya Yudas. Mengapa saya dengan lantang mengatakan demikian? Mungkin saudara kaget kalau saya berikan ayat ini. Dasarnya adalah dari Allah. Saya mau sampaikan pada saudara. Mari kita buka. Saya cari satu ayat firman Tuhan dari kitab Hosea. Kitab Hosea. 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 Hosea pasal 4. Ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Wow. Bahasa Inggrisnya mengatakan adalah my people are destroyed, hancur, luluh lantak, binasa for lack of knowledge. Karena kurang berpengetahuan, karena tidak tahu. Because you have rejected knowledge, karena engkau telah menolak untuk tahu.
Kalau engkau tidak mengerti kuasa Allah, engkau dekat dengan kebinasaan. Yudas. Petrus mengalami kehidupan seperti itu karena dia tidak tahu. Yohanes juga demikian. Tapi sekarang Petrus dan Yohanes yang sama secara fisik, secara jasmani, berdiri di gerbang indah bait Allah, mengangkat kedua tangan orang yang lumpuh tersebut. Mujizat terjadi. Satu mujizat. Satu mujizat di gerbang indah mengubah kota. Ini bukan Petrus yang sama lagi. Yang 53 hari atau lebih dari 53 hari yang lampau. 2 bulan yang lampau. Sebab segala sesuatu terjadi di dalam Petrus ini. Saudara lihat apa yang dikatakan Petrus. Dia katakan demikian. Seolah-olah dia katakan di loteng atas. Aku tidak menerima kekayaan lahiriah. Seperti emas dan perak. Yang berharga, barang-barang berharga secara lahiriah. Tapi aku menerima dan memiliki mendapatkan pribadi Yesus yang berasal dari Nazaret. Yang dipenuhi dengan diurapi oleh Roh Kudus. Dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dikatakan aku memiliki pribadi Yesus yang berasal dari Nazaret. Yang sudah melayani. Dengan sudah memberikan bukti. Sudah mendemonstrasikan. Karena dia dipenuhi. Dikendalikan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang mengusir setan. Dan membangkit. Dan yang bangkit dari kematian. Sekarang dia duduk di sorga. Lalu dia menerima Roh Kudus dari Bapa. Dengarkan saya. Apa yang telah terjadi pada Petrus dan para muridnya ini, Allah ingin juga sekarang tunjukin kepada saudara. Itu harus terjadi pada hidup saudara. Apa yang terjadi pada gereja ulama. Itu sebabnya saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Ketakutan, keraguan, sifat pengecut, semua sifat-sifat, sikap karakter seperti itu yang ada pada diri Petrus, murid-murid yang lain. Suka bersembunyi, sering menghindarkan diri, pelin-pelan, penuh penolakan, penuh kedagingan. Seperti itu dulunya yang ada pada diri para murid Yesus. Tapi ketika mereka menyerahkan hidup mereka, bahkan mereka mau mati demi Kristus, Allah memakai mereka. Saudara bisa lihat, Paulus, saya ulangi, Paulus juga mengalami hal yang demikian. Sebelum saya akhiri, saya ingin bagikan kepada saudara Paulus. Penting sekali. Paulus juga mengalami demikian. Paulus dalam kuasa Roh dibawa oleh Allah untuk pekerjaan di bangsa-bangsa lain. Saya ajak kita melihat kisah para rasul. Jadi saya lihat apa yang terjadi pada diri Yesus. Lihat tangan saya. Apa yang terjadi pada diri Yesus. Sekarang terjadi pada 120 orang. Apa yang terjadi pada 120 orang? Di dalamnya terjadi pada para muridnya, Petrus dan Yohanes. Sekarang saya tunjukkan terjadi pada orang berikutnya, Paulus. Berarti kesimpulannya adalah apa yang terjadi pada diri Yesus, itu harus terjadi pada kehidupan gerejanya. Saat ini juga. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sebab ketika Petrus dan Yohanes mengajar, berkhotbah di Serambi Salomo, Saulus belum bertobat. Tapi ketika Stefanus menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa sekali, yang spiritual, Saulus sudah mulai hadir. Mari kita lihat pertobatannya Paulus. Dikatakan demikian.
Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu pengalihan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Paulus berdoa. Sudah lahir baru, terima Tuhan, dia berdoa. Rajin berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Lihat. Meskipun Paulus belum dipenuhi Roh Kudus, tapi dia sudah lahir baru, dia baru sebagian, dia memiliki karunia bisa melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku menjadi saksiku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow! Lalu apa yang harus aku lakukan, kata Ananias? Allah melanjutkan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena yang ia tanggung oleh karena namaku. Kalau Ananias pergi, dia taati, lalu kemudian dia katakan demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Menyuruh aku kepadamu. Saya disuruh Tuhan kepadamu. Berarti saya adalah sumber anugerahmu. Menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus karena engkau baru sebagian. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Tinggal berapa hari? Ini hanya berapa hari umurnya. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ini tempat bencana buat hidupnya. Karena dulu dia dari rumah ibadat. Sinagoge. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran berkata, dia ini kan yang dulu. Kenapa pengajaran sekarang tentang Yesus? Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi selalu semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dia buktikan adalah Mesias. Buktikan. Minggu depan saya akan berikan kebenaran firman Tuhan, sharingkan firman Tuhan kepada saudara. Kenapa engkau harus dipenuhi, dikendalikan, dipimpin, dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Itu artinya dibaptis. Supaya engkau bisa memberikan bukti. Sekarang Saulus baru dipenuhi. Apa buktinya? Dia sudah memberitakan Injil. Dan dia membuat kebingungan. Saya ingin saudara benar-benar memahami apa yang saya maksud. Saudara tahu, kebingungan itu adalah spirit.
Babelonia artinya adalah bingung. Itu roh yang membuat bingung. Bingungnya kenapa? Karena seolah-olah ini kelihatan rohani. Seolah-olah ini tampaknya dari Allah. Padahal itu adalah manifestasi daripada kekuatan manusia. Amin. Saya ingin bagikan hal ini. Paulus semakin besar pengaruhnya. Berarti pergerakan roh dia. Kekuatan daripada roh dia. Di Damsyik. Petrus di Yerusalem. Membingungkan orang. Ini adalah manifestasi daripada iblis. Yaitu memakai roh Babel. Kebingungan terungkap. Lihat. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan satu rencana untuk membunuh Saulus. Betul toh? Saudara bisa tahu. Membunuh dia. Berarti roh jahat berdiri di balik kebingungan itu. Jadi Ananias telah membawa Paulus sampai kepada kepenuhan Roh Kudus. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di Kisah Rasul 16. Ketika, saya ulangi, mari saya berharap kita baca dulu Kisah Rasul 13 saja. Kisah para Rasul 13. Ketika Saulus dan Barnabas pergi ke Antioquia. Pasal 12. Ayat 24, pasal 12. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus, ayat 25, kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Paulus mulai dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kemudian ketika Paulus bersama dengan Silas dan kalau tidak salah, dengan Timotius. Di Kisah Rasul 16, ketika dia berjalan bersama-sama, mari kita lihat di ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia, Paulus dan Silas, ya, dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah memberitakan Injil. Ini sebagai bukti untuk bahwa dia dikendalikan. Dan setibanya di Misia, bukan Malaysia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus atau but the Spirit, dikatakan bukan Roh Yesus, Spirit, tidak mengizinkan mereka. Jadi dia mudah dikendalikan. Jadi Paulus dipenuhi Roh, Paulus dikendalikan Roh. Dan kemudian setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami, katanya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini yang terbukti bahwa dia dikendalikan oleh Roh. Dan yang terakhir, mari kita lihat sama-sama sekarang di Kisah Rasul yang ke-20. Setelah dia ke Efesus,
Kemudian dia di Kisah Rasul yang ke-20. Ini yang dikatakannya dia. Dia mau kembali lagi ke Yerusalem. Dari Troas dia ke Miletus. Lalu kemudian dia mau kembali lagi ke Yerusalem. Dikatakan demikian di ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, diikat oleh roh. Wah. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu? Apa yang saya sampaikan beberapa minggu lalu tentang dipimpin oleh roh. Yesus dipimpin oleh roh. Itu digunakan kata ago. G71. Itu seperti memimpin, memegang binatang untuk sampai kepada tujuan tuannya. Itu disebut dipimpin, digunakan kata itu. Tapi sekarang sebagai tawanan roh. Jadi Paulus ini udah seperti diago oleh roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tidak tahu. Seperti binatang aja dibawa ke tempat pembantaian. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota bahwa penjara dan sesara menunggu aku. Bukan jemaat yang menunggu dia, tapi penjara dan sengsara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Kenapa? Karena dia tahu dia ada dalam pimpinan roh Tuhan. Dia ada dalam kuasa Roh Kudus. Dia bilang, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Siapa yang membawa kepada tujuan akhirnya? Roh Kudus. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus membuktikan bahwa dia dipimpin oleh roh. Berarti dia dipenuhi roh, dikendalikan roh, dipimpin oleh roh. Dan dia mencapai masuk sampai kepada destininya dia. Asal saja aku mencapai garis akhir. Roh Kudus diberikan kepada saudara. Supaya saudara bisa memenuhi pengharapan Tuhan. Betapa hebatnya kuasa yang bekerja dalam hidup saudara. Harapan Tuhan adalah supaya saudara masuk kepada takdir rencana Allah. Yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup saudara. Jadi Paulus dipimpin oleh roh sebagai tawanan roh. Jadi dia dipimpin, dia dipegang, dia diago. Dipimpin seperti binatang. Dia tidak tahu apa yang asal aja aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal saja aku bisa menyelesaikan garis akhir, tugas akhir pelayanan yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Saudara percaya? Kuasa Roh Kudus jangan dihentikan dalam hidup saudara. Hanya sebatas dia memenuhi hidup saudara. Dia ingin lebih. Dia ingin lebih lagi. Minggu depan saya sampaikan firman Tuhan. Bahwa saudara, gereja pada masa ini harus juga mengalami sama seperti pada masa dulu lagi. Tapi saudara punya beban berat. Sama seperti yang Paulus katakan. Dia memberikan bukti. Di Kisah Rasul 9 dikatakan dia memberikan bukti. Dia membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami memahami, kami mengerti apa yang apa yang merupakan pengharapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa saat ini pada semua orang yang telah mendengarkan. Tuhan, kami tahu pengharapan-Mu Kau telah tunjukkan melalui hidupnya Yesus. Pengharapan-Mu kepada kami. Kau telah tunjukkan melalui apa yang terjadi dengan 120 orang murid. Pengharapan-Mu kepada kami. Apa yang telah Kau tunjukkan dan buktikan melalui Petrus dan Yohanes para murid. Dan juga Rasul Paulus. Wah, apa yang mereka alami. Pengalaman mereka. Engkau mau itu diwariskan menjadi pengalaman kami juga. Kami tahu itu pengharapan-Mu. Bapa, saat ini hamba berdoa supaya setiap orang di tempat ini, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang berdoa bersama-sama, berdiri
dan bersedia untuk menjawab, membuat menjadi realita di bumi ini pengharapanmu. Itu menjadi kenyataan Tuhan. Hamba berdoa karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus tanpa batas untuk kami miliki dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terimalah saat ini juga. Allah telah menyatakan pengharapannya kepada hidup saudara. Terimalah saat ini juga. Saat ini juga. Pengalaman demi pengalaman. Di mana engkau akan mengalaminya. Sehingga realita daripada Roh Kudus memiliki kuasa tanpa batas dan tanpa ukuran itu. Itu akan menjadi nyata dalam hidup kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.